guys, selamat datang di Air Podcast. Ketemu lagi sama aku Air Wahyu. Hari ini aku mau promosi buku aku yang judulnya Saat Naskahmu Ditolak. Jadi ini adalah buku yang aku tulis dari tahun 2016. Waktu itu sebenarnya nulisnya iseng-iseng ya. Jadi sebenarnya ini adalah buku yang berisi curhatan aku karena keseringan ditolak ya. Jadi aku tuh sudah ditolak 27 kali lebih lah. Udah gak ngitung lagi sekarang. Jadi buku ini berisi tips-tips menulis dan juga perjalanan karir aku dari aku sebelumnya cuman ngimpi aja jadi penulis sampai sekarang aku bisa mendapatkan penghasilan dari menulis. Sebenarnya buku ini tuh iseng banget ya nulisnya di Wattpad waktu itu, tapi ternyata banyak yang suka dengan buku ini walaupun isinya cuma curhatan, dan ada yang bilang juga mau beli kalau mau dicetak bukunya. Akhirnya aku cetakin lah ya. Sebenarnya buku ini tuh udah aku tulis sampai selesai dari awal tahun dari Januari awal tahun 2020, tapi ya sebelum pandemi lah ya. Tapi waktu itu laptop aku kena virus, jadi semua datanya hilang. Jadi aku nulis dari awal lagi. Ya isinya gak bakal sama yang aku nulis pertama. Aku udah lupa, soalnya aku juga udah lupa aku nulis apa. Tapi semoga ini bermanfaat. Apa bedanya naskah ini sama naskah yang ada di Wattpad? Yang ada di Wattpad itu bener-bener random ya. Karena itu aku bener-bener asal nulis. Aku nulis apa aja yang ada di pikiran aku. Sementara buku ini tuh lebih terstruktur lah isinya apa. Jadi pertama itu ada alasan kenapa naskah kita ditolak. Ada beberapa alasan, kalian bisa baca di buku ini. Jadi alasan ini aku temukan dari hasil perenungan. Jadi karena aku udah berkali-kali ditolak, aku merenung dan kemudian aku memperbaiki diri, sehingga akhirnya aku ada beberapa naskah yang akhirnya diterima ya. Walaupun baru di platform digital, tapi itu sudah cukup menghasilkan. Ada alasan, aku bacain ya beberapa alasan kenapa naskah kita itu ditolak. Yang pertama pasti karena naskah kita tuh gak bagus ya, itu udah jelas. Kemudian yang kedua itu masalah PWB. PWB itu adalah singkatan dari Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Kalau zaman sekolahku dulu namanya EYD ya, ejaan yang disempurnakan. Tapi tahun 2015 itu sama Kemendikbud diganti namanya jadi PWB. Jadi PWB itu adalah tentang bagaimana kita teknik menulis ya, dari meletakkan titik, koma, kemudian juga kata yang disambung atau kata yang dipisah. Kemudian juga tentang KBBI juga. Jadi tulisan kita itu harus sesuai dengan standar tulisan yang memang sudah ada. Kalau EB itu nggak diperhatikan, itu biasanya editor udah males banget mau baca cerita kita, karena ya walaupun ceritanya bagus, dia butuh kerja keras buat memperbaiki tulisan kita gitu kan. Jadi biasanya editor itu milih tulisan dari penulis yang memang dia udah paham EB, paling enggak ya walaupun enggak benar-benar banget 100% benar gitu, tapi dia tahulah cara bagaimana meletakkan titik, koma, tanda petik dan lain sebagainya. Kemudian naskah kita juga bisa ditolak karena ide yang pasaran. Misalnya ide yang pasaran itu kayak gimana ya? Kayak bad boy gitu ya mungkin. Cewek yang populer ketemu sama cowok yang populer, terus habis itu mereka saling jatuh cinta, ya itu salah satu cerita yang klise ya. Tapi sebenarnya walaupun ide kita pasaran itu, kita bisa bikin cerita yang menarik dengan eksekusi yang berbeda gitu, dengan menampilkan konflik-konflik yang berbeda. Jadi kalau ide kita pasaran sebenarnya itu bukan memang menjadi salah satu faktor
naskah kita ditolak, tapi bukan faktor yang utama. Kemudian yang keempat ada karakter tokoh yang kurang kuat. Jadi kemarin aku sempat bikin podcast tentang penokohan, kan kalian bisa pelajari bagaimana cara membuat karakter tokoh yang kuat dari apa yang ada di podcast aku kemarin. Kemudian ada plot hole. Jadi plot hole itu apa sih? Plot hole itu adalah lubang di dalam cerita kita. Jadi ceritanya itu ujuk-ujuk gitu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ujuk-ujuk gak jelas gitu. Itu namanya plot hole. Kemudian sinopsis. Jadi ada kemarin aku udah jelasin ya, kalau sinopsis itu berbeda dengan blurb. Kadang-kadang ada penulis yang menganggap kalau blurb dan sinopsis itu sama. Kemarin itu aku sempat dikasih ada penulis yang baru, yang masih amatir gitu, konsultasi ke aku tentang sinopsisnya dia, dan sinopsisnya itu aku nggak ngerti deh itu isinya tentang apa. Maksudnya aku udah baca tapi aku nggak ngerti ceritanya itu gimana. Ceritanya itu bulat aja, terus habis itu konfliknya nggak tahu, nggak jelas, karakter tokohnya juga nggak jelas, endingnya juga nggak jelas gitu. Jadi kalau ada cerita yang kayak gitu tuh pasti ditolak sama penerbit ya. Kemudian terlalu panjang dan bertele-tele. Jadi kalau cerita kita itu kepanjangan, itu biasanya kan penerbit itu mempertimbangkan biaya produksi ya. Jadi buku itu nggak bisa terlalu tebal-tebal banget. Apalagi kalau buat penulis baru. Kalau penulis yang udah punya nama gitu, misalnya kayak J.K. Rowling gitu, bukunya tebel ya nggak masalah, orang tetap beli bukunya walaupun bukunya mahal. Tapi kalau buku-buku buat penulis baru, biasanya itu bukunya agak lumayan tipis. Kalau buku yang tebel-tebel kayak Der Nathan itu kan tebel, tapi dia tetap laris karena dia brandingnya bagus. Jadi kalau kalian mau nulis buku yang tebel, pastikan kalian adalah penulis yang brandingnya bagus, alias terkenal gitulah istilahnya. Kemudian tidak memenuhi syarat teknis. Jadi penerbit itu punya syarat-syarat teknis di websitenya masing-masing. Jadi ada misalnya minimal naskah 30.000 kata atau 40.000 kata, itu ada di websitenya. Kalian bisa baca di websitenya penerbit. Kemudian ada misalnya ukuran font atau dan lain-lain, itu pokoknya ada syaratnya di websitenya penerbit, kalian lihat aja di sana. Kemudian diksi yang monoton. Jadi diksi yang monoton itu ada di kalimat yang terus diulang-ulang. Misalnya kita pakai kata apa ya yang sering banget dipakai itu menghela nafas gitu. Itu terus aja menghela nafas terus. Jadi tokohnya tuh menghela nafas, atau garuk-garuk tengkuk. Itu pekerjaan aku banget dulu. Aku suka kalau nulis suka kayak gitu tokoh aku. Jadi tokohnya itu sukanya garuk-garuk mulu. Terus habis itu ada yang salah kamar. Jadi ada beberapa penerbit itu ada yang dia fokus pada genre tertentu, misalnya teen lit, atau ada juga penerbit yang fokus pada genre ciklit ya, dan lain-lain. Kalau kita nulis naskah horor terus kita masukin di penerbit fantasi gitu ya, dia nggak relate lah ya, pasti sama dia ditolak karena itu bukan masa pasarnya dia. Jadi penerbit itu pasti punya target market sendiri dan mereka juga punya pasar sendiri. Kalau sebagus apapun cerita kita, kalau salah kamar, kita salah kirim ke penerbit yang bukan masa pasarnya, pasti bakal ditolak. Kemudian yang terakhir adalah penulis yang tidak punya etika. Tidak punya etika itu maksudnya penulis yang kayak gimana ya? Penulis yang suka marah-marah, penulis yang suka berkomentar jahat di sosmed gitu, penulis yang sotoy gitu kan di sosmed. Pokoknya penulis yang banyak komen. Jadi kalian sebaiknya kalau kalian mau bercita-cita jadi penulis, stop komen-komen jahat
komen gak penting gak usah. Jadi kalian lebih baik jaga image biar kalian itu dianggap menjadi penulis yang punya etika gitu. Oke, itu adalah salah satu dari salah 10 ya dari macam-macam alasan ditolak. Kemudian dalam bukunya ini juga ada tips untuk mendapatkan pembaca ya, karena membaca di Wattpad itu yang seperti aku bilang gak bisa kalau cuman sehari 2 hari kalian berharap bisa banyak yang baca. Itu harus konsisten dan butuh waktu yang tidak sebentar. Kemudian ada soal banyaklah, ada cara-cara buat promosi, ada juga tentang power yang harus kalian kuatkan, dan juga ada informasi mengenai analisis usaha kalau kalian mau self-publish atau mau bikin penerbit indie, atau kalian juga kalau kalian mau masukin naskah ke platform-platform digital. Di buku ini ada semuanya tentang tata cara dan juga tips-tipsnya, dan juga ada perhitungan simulasi royaltinya seperti apa. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa langsung pesan ya bukunya. Pesan aja di Shopee aku 27 Bookstore. Oke, sepertinya cukup podcast untuk hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.